kreatif dan pintar, keren. Rumah kreatif dan pintar. Apa itu rumah kreatif dan pintar? Jadi itu tempat buat wadah ya, wadah buat teman-teman kaum marginal. Oke. Kita sih sebenarnya sasarannya tuh pertama ada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua kita mengayomi teman-teman narapidana. Selamat siang, keluarga campur-campur, semuanya sehat, baik. Yang ulang tahun selamat ulang tahun, yang lagi sakit cepat sembuh. Seneng banget Mama Ira bisa ketemu lagi dengan keluarga campur-campur di acara kesayangan kita, campur-campur. Semua ada di sini. Yeay. Kalau biasanya kita membahas berbagai macam topik menarik, kali ini sangat menarik. Kenapa Mama Ira bilang sangat menarik? Karena saya berhasil mendatangkan seorang teman baru di balik kesibukannya, ya. Asal Banjarmasin pemuda tampan ini, ya kan. Tapi teman saya ini memiliki segudang prestasi, and he has a noble heart. Luar biasa hatinya, memperjuangkan hak atau mengangkat harkat dari orang-orang pinggiran, ya, kaum marginal yang berada di Kalimantan Selatan. Kita ngobrol banyak nanti dengan Muhammad Arifin. Yeay! Apa kabar Arifin? Alhamdulillah baik. Capek banget kayaknya. Banget. Apa nih? Dari mana? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Luar biasa. Ini beliau dari Menteri dapat apa ini? Coba dijelasin. Ini baru hari Senin kemarin. Ha? Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberikan nominasi penghargaan untuk Rumah Kreatif dan Pintar. Rumah Kreatif dan Pintar, keren. Rumah Kreatif dan Pintar. Apa itu Rumah Kreatif dan Pintar? Jadi itu tempat buat wadah ya, wadah buat teman-teman kaum marginal. Oke. Kita sih sebenarnya sasarannya tuh pertama ada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua kita mengayomi teman-teman narapidana. Oke. Baik yang narapidana anak, dewasa. Dewasa juga? Dewasa yang perempuan dan laki-laki juga. Wah, besar sekali ya. Oke. Kemudian ada lansia, orang tua tunggal, dan juga anak yatim piatu yang biasanya di panti asuhan. Itu kan sampai SMA aja dia di situ. Setelah itu mereka harus berkarya keluar. Nah, di Rumah Kreatif itu memfasilitasi sampai mereka jenjang sarjana. Tunggu dulu, ini luar biasa banget loh. Tidak hanya, biasanya kan kalau orang ya komunitas terbatas ya hanya untuk misalnya untuk orang tua jompo saja atau kaum anak remaja, dewasa dan sebagainya. Tapi ini seluruhnya tidak terbatas kepada usia, latar belakang, strata ekonomi, semua ada di situ. Ada di situ. Kayak campur-campur semua ada di sini. Makanya kita diundang ke kan? campur-campur. Iya dong, tepat banget ya, thank you ya. Rumah Kreatif dan Pintar. Itu siapa yang memberikan namanya? Awal mulanya gimana bisa terbentuk itu? Saya tuh kan sebenarnya seorang guru dulunya di tahun 2011. Bapak guru luar biasa Pak Guru, saya tuangin kopi deh. Ada laus ya kan? Gimana? Jadi 2011 sampai 2015 ada teknik. ngajar di salah satu SMK Di Banjarmasin. Banjarmasin. Oke. Di sana kaprodi juga. Terus 2015 itu saya resign karena harus ada dua pilihan tuh. Oke. Karena guru produktif kan sedikit, Ya. jadi saya harus ngikutin PNS. Saya langsung resign karena saya nggak begitu. Tidak intuit, soul-nya tidak maksimal, belum terpanggil secara maksimal. Ya. Jadi Bapak Guru ini selesai mengajar di SMK Di tahun 2015. di tahun 2015 langsung membuat. Saya ngamen di Banjarmasin. Nggak ngomong-ngomong, ngamen mau ngajak ke ST sekali, iya kan? Temenin Mama Ira waktu itu ngamen. Jadi jadi teman-teman. Kenapa harus ngamen? Karena kita ngumpulin modal untuk membangun lembaga Rumah Kreatif dan Pintar itu. Oke. Kenapa dikasih nama Rumah Kreatif dan Pintar? Karena kalau orang pintar itu belum tentu kreatif. Tapi kalau orang kreatif sudah pasti dia pintar. Kalau kombinasi keduanya itu pasti menjadi sesuatu yang bernilai. Oke, luar biasa. It's true. Ya, orang yang cerdas, orang yang mampu untuk menempatkan diri di mana saja, tapi kreativitasnya juga diperlukan. Jadi Rumah Kreatif dan Pintar dari segala macam backstory yang ada, akhirnya dibikinkan. Itu pemikiran awalnya ya. Betul. Akhirnya terbentuk. Berarti dari tahun berapa tuh Rumah Kreatif dan Sejak Pintar? saya resign 2015 Sampai dengan sekarang? sampai sekarang. Oke, berapa banyak saya bukan bilang banyak member ya, tapi berapa banyak apa tuh kan anak didik di Rumah Kreatif itu berapa banyak? Kita kan ada yang memang dia menetap
Ada di situ? Ada yang memang dia hanya belajar ingin mengetahui bidang-bidang yang ada di rumah kreatif. Kita tidak boleh membatasi mereka untuk wajib stay di situ, enggak. Jadi mereka boleh Asik. belajar, kemudian ngembangin sendiri atau menetap di tempat kita. Itu boleh. Bebas ya? Bebas. nggak Yang dibatasi. penting ada di situ dan benar-benar serius ya untuk Betul. Kalau yang tinggal di sana apa? Ada persyaratan khusus atau gimana? Kita lebih memang yang dalam tanda kutip yang ekonominya rentan. Ekonomi rentan. Itu yang Marginal. biasanya kita fasilitasi prioritas. Apa di fasilitasnya apa gitu? Jadi kita kan punya kelompok. Heeh. Kelompoknya itu terbagi di seluruh Banjarmasin Iya. dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, mereka punya kelompok, contoh yang saya pakai ini. Keren banget loh, ternyata sumpah beneran Ini keren kan banget. teman-teman tuli yang bikinkan desain untuk, ini namanya sasirangan. Sasirangan, bahannya sasirangan. Motifnya apa itu? Jadi tuh ini kan awalnya putih, kain putih. Kemudian dilukis oleh teman-teman tuli. Kemudian dijulujur satu-satu lukisannya tadi, membentuk motif, baru diwarna dengan menggunakan warna alam. Seriously? Ya, Beneran? prosesnya itu panjang. Oke, ini juga ada tenunnya itu? Ini tenun ini kita pas beli di Jakarta aja kita mix. Oke, Supaya tapi lebih- padu padannya bagus ya. Mereka yang ngebantu untuk Oke. nyocokin. Teman-teman daksa yang melakukan, tuna daksa yang melakukan. Tuli. Oh, tuli daksa. Tuli bilangnya. Tuli, ya, Oke. teman tuli. Teman tuli namanya. Oke. Nah itu kelompoknya tersendiri. Nah jadi teman-teman yang difabel, Heeh. tuli tersendiri kelompoknya. Nah di sana mereka bidangnya kita nggak bisa paksa. Setiap orang harus membidangi satu project tuh nggak bisa. Jadi kita ada asesmen dulu, baru nanti kita ada pendampingan, kita salurkan minat bakatnya. Gitu. Hebat ya. Berapa banyak teman tuli kita di sana? 20 dulunya. Dulunya 20. 20. Sekarang berkurang? Sekarang kita sortir. Oke. Sortir itu tujuannya memang supaya outputnya jelas. Oke. Teman ini tidak hanya sebatas mereka berkembang di kita aja, tapi kita oke. juga melihat outputnya gitu. Oke. Nah, Apalagi sekarang ada akhirnya- potensi yang bagus iya, ya. potensi yang bagus kita gali lagi, kita asah sehingga sekarang jadi 6. Nah, kira-kira nih kalau sekarang nih ditayangkan teman tuli melihat kita bisa Bisa, tapi bahasa isyarat. bahasa isyarat. Mau saya kenalin bahasa isyarat. Iya, tolong sampaikan aja. Siapa namanya yang bikin? Nana. Nana. Oke. Nana. Ke kamera sini. Oke. Oke. Nana. Oke. Mama Ira suka sekali dengan bajunya. Tolong buatin mama dong. Terima kasih. Terima kasih Nana. Sama-sama. Oh, sama-sama. Kalau aku Mama Ira mau bilang kepada teman tulis semuanya, aku cinta padamu, bilangnya. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Thank you. Pokoknya banyak sekali ya yang sudah. Aduh, saya ini sampai terharu loh nggak bisa ngomong gitu. Kalau tadi saya ngomong, you have a noble heart. Itu hatimu tuh luas banget, Arifin. Jadi nggak hanya melulu kepada bentuknya satu kompensasi, part of dari bisnis atau apapun ya. Memang kita semua hidup pasti memerlukan uang dalam hal ini. Tapi di satu sisi yang lain, ada sesuatu yang lebih porsinya lebih besar tercermin di situ. Kendala-kendala apa yang biasanya Arif dapati menghadapi keluarga-keluarga teman-teman marginal yang memang sangat berbeda atau kurang beruntung gitu. Kita Kendalanya baru apa? membangun itu langsung diusir oleh warga. Di tahun 2015, Segitunya. jadi ada peninggalan rumah ibu. Di depan itu kita bangun workshop. Maaf, ini ibunya Arif. Iya, ibu. Oke. Terus Dibangun workshop, terus itu kan teman-teman pada kumpul di situ. Memang tempatnya kurang representatif di dalam gang gitu. Jadi warga parkir kan susah tuh. Jadi kita akhirnya disuruh keluar dari gang itu. Tempat saya sendiri, rumah saya sendiri. Dan kita akhirnya dipinjemin bangunan gedung tua yang udah puluhan tahun gak dipakai, bekas puskesmas. Kita pinjam di situ. Pinjam sampai detik ini? Kemudian kita pindah-pindah lagi tuh. Oke. Kita pindah sewa sendiri. Akhirnya sampai sekarang tuh belum punya tempat. Tapi masih kontrak. Masih kontrak. Wah, Keluarga campur-campur bagaimana ini? Kita perlu sekali mensupport ya sahabat kita Muhammad Arifin yang berada di Balikpapan ya, Banjarmasin. Banjarmasin itu Kalimantan Selatan ya, dengan rumah kreatif dan pintarnya.
Banyak sekali anak-anak atau sahabat-sahabat keluarga kita yang sangat membutuhkan pasti dalam hal ini. Membutuhkan dalam konteks bukan meminta-minta. Betul. Saya garis bawahi ya. Membutuhkan space, ruangan, tempat berkarya cipta. Tim pengajar mungkin perlu juga? Atau biasanya gimana? Kita biasanya kolaborasi sama komunitas. Keren kan? Jadi komunitas juga boleh ya? Boleh. Jadi misalnya Bersama-sama. ya ada yang digital marketing, teman-teman diajarin gitu. Ada yang di situ membidangi public speaking dan lain sebagainya. Itu juga mereka kolaborasi dengan kita. Apalagi yang penanganan kita anak berhadapan hukum yang kasusnya sangat berat. Iya, karena tadi ada narapidana juga kalau nggak salah. Iya, kita juga kan Sambil minum. kapasitasnya Mama, tuh. silakan. Karena ini Sambil nervous minum. banget ngeliat. Nervous lihat Mama Ira. Dia nggak tahu. Dia nervous lihat Bapak, gimana kita ngeliat anak dia. Jadi gimana terus. Saya mending menghadapin napi-napi ketimbang menghadapin Mama Ira. Oh, katanya Rehan enggak mending ngadepin yang lain daripada ngadepin Mama. Oke, jadi beda-beda cara treatmentnya gimana? Treatmentnya beda. Kalau yang anak berhadapan hukum itu tergantung dengan tingkat kriminalitas. Nah, saya pernah juga dulu sampai diancam mau dibunuh. Kemudian ya pokoknya mau dicelakakan lah gitu. Karena mereka tidak suka karena diatur? Enggak, karena kan anak ini memang yang dalam tanda kutip ya kasusnya kan sangat berat. Berkaitan dengan narkoba. Otomatis kan dia ingin punya bidang yang positif. Nah, kita kan dianggap mengambil anak buah orang gitu. Nah, itu kan beresiko juga bagi kita. Itu beberapa kali kita pernah mengalami. Tapi sekarang udah banyak memahami, memang kita tidak memaksa mereka untuk gabung di kita, tapi keinginan mereka sendiri. Oke, keinginan sendiri ya, jadi tidak ada unsur paksaan. Setelah mendirikan yayasan ini ada bentuk keberuntungan apa yang didapatkan? Otomatis ada perubahan. Ada perubahan. Minimal anak berhadapan hukum atau napi-napi itu mengurangi tindak pidana ulang. Oke. Karena kan ya masyarakat pasti intimidasinya sangat kuat. Iya. Contoh anak si A itu bersandung hukum, waktu dibully itu satu kampung dan sebagainya. Sehingga mereka tuh sudah kepercayaan diri menurun. Oh ya jelas lah pasti. Itu yang pasti akan menyebabkan mereka untuk berpikir akan mengulangi lagi. Nah dengan adanya karena putus asa kan ya, mereka pikirkan. mau positif juga nggak dipercaya gitu. Akhirnya mereka kan tidak ada pilihan lain selain mengulangi lagi. Nah dengan adanya rumah kreatif itu adalah minimal menyalurkan yang tadi tidak diberi kepercayaan, akhirnya mereka ada kepercayaan yang bisa diberikan teman-teman. Hasil mutlak apa yang didapatkan dari contohnya anak berhadapan hukum atau siapa gitu atau anak-anak yang lain itu apa yang mereka sudah hasilkan? Karya-karyanya ada di Sarina Tamrin Jakarta Pusat. Hei, woi Sarina woi, serius? Ya Ibu Dirut, Bu Feti kemarin datang ke workshop sekitar bulan 3 atau bulan 4 gitu. Beliau nggak tahu dari mana sumbernya, dia banyak tahu tentang kita dan dia datang akhirnya ngasih space di sana di lantai 1. Alhamdulillah, terus. Dan akhirnya peningkatan omset cukup lumayan. Kalian bikin apa aja sih? Bikin apa aja? Nah, makanya main ke Sarina. Seru banget, nggak mau pulang ngomong udah sampai sana kan? Jadi itu ada tas, anyaman purun. Oke. Apa itu purun? Purun itu rumput yang hanya tumbuh tuh di air yang zat asinnya tinggi. Oke. Itu kebanyakan adanya di Kalimantan Selatan. Rumput ya? Rumput. Tanah dibuat jadi dari rumput? Itu dikeringkan, kemudian ditumbuk, itu baru dianyam. Nah itu dibuat tas. Nah, itu keren-keren banget, natural. Makanya produk kita tuh semuanya bahan bakunya natural. Gitu. Poin saya berikutnya untuk lokal market nih kayaknya nih ya. Teman saya Tito, saya colek nih lokal market boleh nih menampilkan ini. Oke, Selain jadi gitu. Selain di Sarina tadi juga ada di kemarin kan G20 juga teman-teman travel itu juga ngebawain ke sana. Iya ke sana. Juga nih ada pengusaha exhibit di sana ya. Ya. Betul. Nah itu bukti nyata dari hasil produksi teman-teman itu bisa nyampe ke nasional atas kerjasama semua pihak. Kesempatan tidak datang 2 kali, kesempatan mahal itu dan luar biasa dilakukan dan dijalani, diterima dengan hati yang lapang dan happy oleh teman-teman dari Rumah Kreatif dan Pintar. Betul. Arifin luar biasa sih, berapa banyak gengnya kamu selalu ada untuk anak-anak itu? Ada 20 kalau tim inti. Tim inti. Kalau semuanya itu ada lumayan lah ratusan. Ya? Ya. Masih terus aktif ya di sana? Aktif. Kapan-kapan Mama Ira boleh dong main-main ke sana? Wajib lah. Wajib ya? Bu Kika boleh diatur kapan waktu jadwalnya Banjarmasin, iya kan? Kalau mau ikut nggak sih? Woi, mau ikut? Ya mau lah, kalau jalan-jalan sama Mama dong. Oh iya dong.
Kamu nanya, ya kan? Selalu gitu ya. Kalau di rumah ini, rumah saya dicampur-campur emang kita selalu begini, santai aja gitu kan, bapak guru, bapak guru. Oke deh, sekarang selain tadi penghargaan ini, ada penghargaan lain nggak yang pernah didapatkan atau ada dari Pemda atau Pemkot atau apa? Bagaimana? Bulan lalu, ini bulan apa nih? November. November. Berarti Oktober itu dari Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Beliau Pas dikasih apa? datang ke workshop ngasih mesin buat bikin sepatu. Oh, San kok nggak ngomong-ngomong dong gitu kan kita ngikut, ya kan? Oh, bikin sepatu. Bikin sepatu Jalan juga. tuh produksi sepatunya. Jalan. Itu desainnya anak-anak juga? Jadi itu ada fasilitas dari pemerintah provinsi, Hah? bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Pemprov kasih bekerja sama perindustrian? Mereka melatih anak-anak kita. Oh, ada pelatihan. Ya, jadi Oke. anak-anak dilatih di Sidoarjo, Heeh. kemudian disound segala macam baru diproduksi di tempat kita. Jual juga di sana. Dijual. Berapa kisaran berapa kalau misal contoh sepatu bisa gitu? Sepatu range-nya 350-an. Wih, lumayan ya. Karena dia pakai bahan alam semua. Untuk Iyalah. kita pakai kain kanvas gitu. Jadi bahan bakunya semuanya natural. Ah, saya mau main Sarina kalau begini ya. Sarina udah lumayan tuh. Oh iya ya. Heeh. Lebih tinggi lagi harganya. Oke. Tapi di situ juga karena kita kan tidak sewa. Heeh. Kita ada pembagian hasil. Akhirnya memang harga itu kita yang nentukan. Oke. Bukan Sarina. Jadi Iya. dari kita yang ngatur di Iya. sistem. Iya. Mereka nggak boleh ini. Otak-atik di situ ya. Otak-atik. Tapi nggak apa-apa, keleluasaan itu sangat berguna banget ya. Iya. Setidak-tidaknya tidak memberatkan lah Iya. ya. Oke. Waktu ngajar itu berarti sudah beliau masih ada, Masih beliau ada. berdua. Cuman dia keberatan kalau saya jadi guru. Kenapa ini? Karena pengennya tuh punya sekolahan sendiri aja katanya gitu. Karena memang ada beberapa yang memang kontra dengan hatinya mereka gitu. Saya memang orang yang nggak begitu suka dengan ibu waktu itu. Karena menurut saya waktu itu ibu saya tuh serakah gitu. Versi saya waktu itu karena saya nggak paham.